kita untuk kelas tugas remaja dan kelas pelajar. Kita sama-sama nyanyikan pujian telah kulihat bukti kasih. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada saat hari ini. Engkau memberi kesempatan buat kami, kelas tunas remaja dan kelas pelajar, beribadah sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau urapi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam kami akan merasakan hadiratmu dalam kehidupan kami. Di setiap ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruhnya, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima doa dan seruan kami ataskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian firman Tuhan. Firman Tuhan. Janjimu terdapat di jalan-jalanku. Dalam kebenaran-Mu menantikan berikan Tuhan akan bukan terbang di diri awan bersamaku dalam kemuliaan firman-Mu dan Tuhan.
kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita. Kita sama-sama pujikan nyanyian. Sungguh besar setiamu. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat sepanjang hari ini Tuhan masih menyertai seluruh kehidupan kami, dan juga kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu senantiasa mendukung setiap kehidupan kami, dan kami terus menjadi garam dan terang bagi seluruh orang-orang yang kami temui Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semua luar biasa, semua sehat-sehat kan? Amin. Hari ini kita mau kembali merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Allah. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang garam dan terang dunia. Sebelum itu kita mau membaca bersama-sama ayat firman Tuhan kita pada hari ini yang tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Kita sama-sama membacanya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan tentang garam dan terang dunia. Namun sebelum itu, Kak Erik mau bercerita tentang ciptaan yang dalam Kejadian pasal 1. Kenapa Kak Erik mau bercerita tentang Kejadian pasal 1? Adik-adik, ketika kita membaca di dalam Kejadian pasal 1, di situ dikatakan tentang penciptaan yang dimana Allah menciptakan dunia dengan segala isinya adalah ciptaan yang baik. Ketika Allah menciptakan yang namanya ciptaannya itu tidak ada yang tidak baik. Itu semua baik, bahkan manusia yang diciptakan sangat spesial menurut dan segambar dengan rupa Allah. Namun adik-adik, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang namanya ciptaan Allah tadi itu sudah tidak baik lagi. Yang namanya ciptaan yang sangat baik tadi telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi adik-adik, kita harus tahu Allah tidak pernah tinggal diam. Nah, justru karena ciptaan yang diciptakan tadi sudah tidak baik, manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dunia sudah jatuh ke dalam dosa, maka dari situ Allah memberikan Tuhan Yesus. Maka dari situ Allah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan Yesus. Karena dosa menyebabkan banyak orang yang tidak percaya terhadap kuasa Allah. Banyak orang meragukan bagaimana pertolongan Tuhan Allah. Banyak orang yang moralnya itu sudah tidak baik lagi. Banyak orang yang tidak mengerti bagaimana maunya Allah akan kehidupan dia. Apa tujuan dia ketika dia diciptakan. Nah adik-adik, justru dari situ Allah datang ke dunia, Allah menyelamatkan manusia, Allah memberikan kebenaran, Allah memberikan jalan keselamatan untuk kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan dan sudah diselamatkan. Jadi kita sebagai orang yang sudah percaya dan menerima keselamatan itu, kita mendapat tugas dari Allah, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Amin. Adik-adik, kita mau belajar bersama-sama yang pertama tentang garam. Adik-adik semua tahu garam kan? Salah satu fungsi garam adalah memberi rasa. Ketika orang koki terkenal masak sesuatu yang enak tetapi tidak ada garam di dalamnya, maka rasanya itu akan menjadi hambar. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai anak-anak yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita harus bisa menjadi garam. Kita harus memberi rasa. Kita harus bisa memberi pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Garam ketika masuk ke dalam air, dia tidak kelihatan. Tapi dia mampu memberi rasa dalam satu wadah yang tertentu. Jadi begitu juga dengan kita. Kita harus mampu memberi rasa, harus mampu memberi pengaruh. Rasa seperti apa? Kita harus mampu memberi rasa kasih yang ada dalam diri kita. Kita harus memberi pengaruh yang baik, pengaruh yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga melalui keberadaan kita, orang-orang lain dapat menerima berkat, orang-orang lain menerima bagaimana kasih karunia Allah itu dinyatakan dalam kehidupannya mereka. Sehingga kita dan orang-orang yang menerima berkat sama-sama dibenarkan oleh kasih Kristus. Amin. Yang kedua, fungsi garam adalah untuk mengawetkan makanan supaya mencegah yang dari namanya kebusukan. Nah ini adik-adik ingat, tugas garam tadi memberi rasa, sekarang untuk mengawetkan supaya mencegah yang dari namanya kebusukan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki tugas supaya mencegah dunia ini yang namanya dari kebusukan. Kebusukan apa? Kebusukan dosa. Bagaimana cara kita supaya mencegah dunia ini yang namanya dari kebusukan? Yaitu dengan cara kita harus memberitakan Injil keselamatan. Memberitakan Injil dari dalam keluarga, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan ada orang-orang yang ketika kita jumpai memberitakan Injil, itu adalah salah satu tugas kita sebagai garam untuk memberi pengaruh kepada orang lain. Apakah kita mampu untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain? Kita pasti mampu karena kita mendapat kuasa yang berasal dari Tuhan Yesus. Amin. Jadi untuk mencegah kebusukan dunia ini, kita harus memberitakan Injil. Kita sampaikan kabar keselamatan. Kita sampaikan kabar damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka semua dapat menerima yang namanya berkat keselamatan. Yang menerima yang namanya kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kita mau belajar
tentang terang. Kita adalah terang yang diberikan oleh Kristus. Amin. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 16 tadi dijelaskan di situ fungsi-fungsi terang. Tahu kan terang itu apa? Terang itu bercahaya. Amin. Kita adalah terangnya Kristus. Jadi kenapa kita harus menjadi terangnya Kristus? Karena ingat, terang itu sangat bermanfaat. Terang itu berbeda dari yang namanya dengan kegelapan. Terang dan kegelapan tidak dapat bersatu. Karena kita sebagai anak-anaknya Kristus, kita berbeda yang namanya dari kegelapan. Karena terang yang ada dalam kita itu terangnya Kristus. Kita berbeda dari kegelapan dunia ini. Sehingga kita harus memiliki terang dalam kehidupan kita. Itu adalah tugas yang diberikan Tuhan Yesus. Kamu harus menjadi terang. Kita semua harus bisa menjadi terang. Amin. Yang kedua, karena terang itu tidak dapat disembunyikan. Ingat, terang itu tidak mampu disembunyikan. Karena terang yang tadi Erik katakan tadi tidak bisa bersatu atau bersama-sama yang namanya dengan kegelapan. Jadi dimanapun kamu berada, di dalam posisi apapun kamu berada, dengan apapun yang kamu alami saat ini, ketika kamu menjadi terangnya Kristus, terangmu akan kelihatan. Sehingga orang lain dapat diberkati. Sehingga orang lain dapat menerima terang Kristus yang ada dalam diri kita. Selanjutnya, karena terang itu mampu memberi petunjuk. Ingat, kalau kita berjalan di dalam kegelapan, kita pasti berjalan dengan meraba, melihat tidak dengan jelas, melihat dengan samar-samar. Tapi ketika terang ada, kita mampu berjalan dengan baik. Kita mampu mendapat petunjuk apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita lalui. Begitu juga dengan terang yang diberikan Tuhan Yesus. Terangnya Kristus mampu memberikan kita petunjuk apa yang harus kita lakukan. Bagaimana supaya kehidupan kita sama seperti yang Tuhan inginkan. Yang selanjutnya, terang itu mempengaruhi gelap, bukan sebaliknya. Ingat, adik-adik harus ingat, bukan gelap yang mempengaruhi terang, tapi terang yang harus mempengaruhi gelap. Karena kegelapan kalah oleh terangnya Kristus. Ingat, amin. Jadi seperti yang dikatakan Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 tadi dikatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Tugas kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak yang menerima keselamatan, sebagai anak-anak yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus, adalah kita harus mampu menjadi garam dan terang dunia. Amin. Ingat, garam dan terang dunia untuk memberitakan keselamatan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga bukan mereka saja yang diberkati, tapi kita semua menerima berkat dari Tuhan Allah. Amin. Sehingga keselamatan terjadi untuk seluruh dunia, sehingga kita mampu dapat memberi garam dan dapat mampu memberi terang bagi ke seluruh dunia, sehingga mereka bisa menerima Injil keselamatan. Amin. Jadi demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita sama-sama doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari penjara. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai untuk ibadah kelas tunas remaja dan kelas pelajar. Biarlah setiap ibadah kami ini bisa menjadi berkat buat adik-adik semuanya. Tunggu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.